Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ena Amelia. Saya dari kelas 204B ingin mempresentasikan tentang komponen struktur organisasi. Pengertian struktur organisasi. Pengertian struktur organisasi adalah sebuah susunan berbagai komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi yang ada di masyarakat. Selanjutnya, fungsi struktur organisasi. Yang pertama, kejelasan tanggung jawab. Setiap anggota dalam organisasi memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Yang kedua, kejelasan kedudukan dan koordinasi. Organization struktur menjelaskan kedudukan dan posisi dari masing-masing anggota. Yang ketiga, kejelasan dalam jalur hubungan. Fungsi struktur organisasi berikutnya adalah kejelasan dalam jalur hubungan. Yang keempat, pengendalian dan pengawasan. Tujuan berdirinya suatu bisnis sangat ditentukan dari kerjasama tim yang terkoordinasi tugas dan fungsinya melalui struktur organisasi. Yang pertama, kejelasan tanggung jawab. Penjelasannya, setiap anggota dalam organisasi memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tumpang tindih wewenang dapat menjadi masalah serius dalam sebuah struktur organisasi. Misalnya saja jika dalam sebuah perusahaan memiliki dua pimpinan sekaligus dapat menyebabkan adanya kebingungan dalam hal pengambilan keputusan secara cepat. Disinilah pentingnya struktur organisasi dalam bisnis yang sedang berkembang. Yang kedua, kejelasan kedudukan dan koordinasi. Organization struktur menjelaskan kedudukan dan posisi dari masing-masing anggota. Dalam hal ini melalui bagan struktur organisasi dapat memperjelas alur komunikasi tim. Koordinasi dibutuhkan untuk menghindari adanya misshare communication yang dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis yang sedang berkembang dan dapat digunakan sebagai dasar dalam penyelesaian pekerjaan yang membutuhkan komunikasi antar jabatan. Yang ketiga, kejelasan dalam jalur hubungan. Fungsi struktur organisasi berikutnya adalah kejelasan dalam jalur hubungan. Dalam melakukan tugas tanggung jawab, setiap anggota dalam organisasi harus terlihat jelas sehingga proses pekerjaan lebih efisien dan saling memberikan keuntungan. Yang keempat, pengendalian dan pengawasan. Adanya struktur organisasi penting untuk pengendalian dan pengawasan dari seorang pimpinan terhadap bawahannya. Tercapainya tujuan dari berdirinya suatu bisnis adalah melalui pengendalian dan pengawasan rutin untuk melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing anggota. Tujuan berdirinya suatu bisnis sangat ditentukan dari kerjasama tim yang terkoordinasi tugas dan fungsinya melalui struktur organisasi. Selanjutnya, konsep dasar organisasi. Dalam proses pengorganisasian, manajer mengalokasikan keseluruhan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi tertentu. Kerangka kerja organisasi tersebut disebut sebagai desain organisasi. Struktur organisasi pada dasarnya merupakan desain organisasi di mana manajer melakukan alokasi sumber daya, terutama yang terkait dengan pembagian kerja dan sumber daya dimiliki organisasi serta bagaimana keseluruhan kerja tersebut dapat dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Selanjutnya, komponen penting struktur organisasi mengandung 4 pilar. Pilar pertama, pembagian kerja. Pilar kedua, pengelompokan pekerjaan. Pilar ketiga, penutupan relasi antar bagian dalam organisasi. Pilar keempat, koordinasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Yang pertama ada strategi organisasi. Pilihan struktur yang tepat belum menjamin kesuksesan dalam mencapai tujuan, akan tetapi bisa meningkatkan kemungkinan sukses dalam pencapaian tujuan yang dibutuhkan. Ada sesuai dengan strategi dalam menjalankan suatu organisasi agar apa yang telah ditetapkan berjalan sesuai yang diinginkan. Selanjutnya, skala organisasi. Skala organisasi dapat dibedakan dari berbagai faktor, di antaranya adalah jumlah penjualan, pangsa pasar, hingga jumlah tenaga kerja. Organisasi yang berskala besar artinya organisasi tersebut memiliki cabang di berbagai daerah dikarenakan pangsa pasarnya yang luas. Yang ketiga, teknologi. Faktor teknologi yang dimaksudkan adalah bagaimana suatu produk dari suatu organisasi bisnis dihasilkan
atau juga bisnis dihasilkan, atau juga dengan cara bagaimana pekerjaan dilakukan. Yang keempat, lingkungan. Faktor lingkungan merupakan salah satu yang menentukan bagaimana organisasi akan berjalan. Lingkungan yang dinamis akan menuntut organisasi untuk menyesuaikan diri secara dinamis. Selanjutnya ada struktur organisasi formal dan informal. Struktur organisasi formal. Struktur ini merupakan struktur organisasi yang dihasilkan melalui keseluruhan proses. Struktur organisasi formal inilah yang biasanya dijadikan panduan oleh para anggota organisasi untuk melakukan berbagai hal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Struktur organisasi informal. Struktur ini merupakan struktur di mana para pekerja berkumpul secara berkelompok di luar struktur formal yang didasarkan pada kesamaan tuntutan, hobi, dan lain sebagainya. Kesimpulan dari materi saya adalah struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan operasional untuk mencapai tujuan. Hakikat dari spesialisasi pekerjaan adalah bahwa ketimbang seluruh pekerjaan dilakukan oleh seorang individu, pekerjaan itu dipecah-pecah menjadi sejumlah tahap dengan masing-masing tahap diselesaikan oleh seorang individu tersendirinya. Intinya, individu mengkhususkan diri dalam melakukan bagian dari suatu kegiatan ketimbang seluruh kegiatan. Salah satu cara paling populer untuk mengelompokkan kegiatan adalah berdasarkan fungsi-fungsi yang dijalankannya. Keuntungan utama cara pengelompokan ini adalah meningkatnya akuntabilitas seorang manajer produk karena semua kegiatan yang terkait dengan sebuah produk tertentu berada di bawah kendali seorang manajer tunggal. Rantai komando adalah suatu garis wewenang tanpa putus dari puncak organisasi ke paling bawah dan menjelaskan bertanggung jawab kepada siapa. Dua konsep lain yang melengkapi rantai komando yaitu wewenang dan kesatuan komando. Ukuran sebuah organisasi secara signifikan mempengaruhi strukturnya. Organisasi besar cenderung memiliki lebih banyak spesialisasi, departementalisasi, tingkatan vertikal, serta aturan dan ketentuan daripada organisasi kecil. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.